Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pekerja proyek yang terseret banjir bandang di Sungai Kelawing, Kabupaten Purbalingga ditemukan tewas. Bupati Pati Sudewo buka suara dan meminta maaf soal kisru kenaikan PBB P2 sebesar 250%. Keindahan Bukit Senja di Ponegoro jadi magnet baru bagi kaula muda di Kota Semarang. Nyaris 200.000 orang di Jawa Tengah terindikasi sebagai pengguna narkoba. Hal itu mendorong pembentukan anti narkoba dari berbagai lembaga. Penandatanganan dari setiap perwakilan MUI, DPR RI, Ketua Ganas Anar Jawa Tengah, dan pelajar serta santri ini menandai deklarasi gerakan anti narkoba untuk pelajar dan santri di Jawa Tengah. Pelarangan peredaran narkoba dinilai penting karena kasus narkoba di Jawa Tengah masih tinggi. Angka prevalensinya 1,3% atau sekitar 195.000 orang sebagai pengguna narkoba di Jawa Tengah. Fakta ini harus dilawan dengan pembentukan kader anti narkoba. Menggaungkan semangat gerakan anti narkoba di Jawa Tengah. Karena tadi korbannya juga terus bertambah, kemudian metode untuk penyebarannya juga semakin meningkat, makanya kita mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah bahwa ini bahaya. Ini enforcement masyarakat, yuk sama-sama menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Kalau tidak kita dari itu, maka penyelesaian kita itu akan tidak bisa selesai. Sekarang saja spasi 1,73% itu sudah satu yang membahayakan. Kalau sampai 2% itu sudah betul-betul kiamat. Maka kita harus sejak sekarang kita menghadapi itu. Bapak-bapak, korban ke depan ini adalah calon-calon generasi kita yang bakal menggantikan kita. Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah mencatat meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba paling tinggi untuk kalangan remaja usia 15 hingga 24 tahun. Selain itu penyebarannya tidak hanya di kota besar seperti Semarang, tetapi juga menyasar daerah pinggiran. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan warga lereng Gunung Sumbing di Temanggung berebut gunungan setelah dikirap keliling desa hingga naik turun gunung. Warga berharap masyarakat desa mendapatkan keberkahan dari hasil panen dan terhindar dari bencana. Tak mau menunggu lama, ratusan warga di lereng Gunung Sumbing, Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Temanggung, berlarian memperebutkan gunungan sayur. Dalam hitungan menit, gunungan berisi sayur mayur hasil bumi habis diperebutkan. Bila berhasil mendapatkan sayuran, warga meyakini bisa mendapatkan keberkahan dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Biar dapat berkahnya ya Pak? Biar desa Jetis Kalimas tetap maju. Semoga mendapat berkahnya. Semoga juga acara ini bisa lebih lancar lagi, bisa lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Semoga lebih meriah lagi, lebih rame lagi penontonnya juga. Sebelum diperebutkan warga, gunungan sayur mayur diarak keliling desa dengan perjalanan naik turun di lereng Gunung Sumbing dengan jarak sekitar 1 km. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bekti kepada bumi pertiwi yang di situ kaitannya dengan air, pertanian dan lain sebagainya. Kita wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kita mencari rezeki semua warga masyarakat dapat rezeki yang banyak. Dan Sedekah Bumi saat ini mengusung tema Tepung Sari Manunggal Rasa dengan makna warga memiliki rasa yang sama. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung.
Bukit Senja Diponegoro di belakang kampus Universitas Diponegoro Semarang kini menjadi magnet baru bagi kaula muda. Setiap sore tempat ini dipenuhi anak-anak muda yang menikmati keindahan senja yang memberikan kesejukan mata. Lapangan di atas bukit di belakang Kompleks Universitas Diponegoro Undip, Tembalang, Kota Semarang, kini menjadi salah satu favorit bagi anak muda. Dari mulai duduk bercengkrama hingga bermain layang-layang bersama pujaan hati. Bukit Senja namanya, hanyalah sebidang tanah lapang di atas bukit. Tempat di mana senja, angin, dan tawa berpadu dalam harmoni sederhana. Setiap sore, bukit ini dipenuhi dengan anak muda menikmati keindahan alam, mengabadikan matahari yang perlahan tenggelam, langit berubah merah dan jingga merona, sungguh menggoda mata. Melihat sang mata dewa turun perlahan ke dalam bumi. Mata seakan tak mau lepas dari cakrawala. Angin sejuk pun menerpa kulit, menambah kedamaian hati, meluruhkan lelah sehari. Kalau senjanya bagus kalau di sini. Cocok untuk nongkrong ya? Iya. Ini masih kuliah berarti ya? Kebetulan saya udah kerja, Mas. Oh, udah kerja ya? Berarti menghilangkan penat juga ya? Iya, betul. Tak hanya keindahan alam, berbagai warung sederhana di sekitar Bukit Senja juga menghangatkan suasana. Warung-warung ini menjadi teman setia saat senja berubah menjadi gelap. Tak hanya warga Semarang, Bukit Senja juga didatangi pengunjung dari luar kota. Kadang ada yang dari Kendal gitu kan. Kendal, terus Buleri, ya. Prodadi gitu Ya. Pak Dri. Baik. Demak ada ya Bu? Demak ada. Ada ya Bu. Berarti di sini mayoritas untuk melihat pemandangan gitu ya Bu? Ya. Oh. Tidak ada akses masuk ke Bukit Senja, hanya biaya parkir jika membawa kendaraan. Jadi, kapan kita bertemu di Bukit Senja? Ali Musafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.